Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Rafa Benitez, jika saya di Inter, saya akan mempertaruhkan segalanya di Liga Champions. Dalam wawancara dengan Corriere della Sera, Rafa Benitez, yang pernah melatih Inter dan Napoli, membagikan pandangannya soal persaingan Scudetto musim ini. 10 hari lalu, saya akan katakan Inter tanpa ragu, ujar Benitez. Bahkan saya termasuk yang percaya Inter bisa meraih treble. Namun sepak bola itu penuh kejutan. 5 laga tersisa, melihat jadwal dan kebutuhan Inter menghemat energi untuk Liga Champions, saya rasa Napoli kini punya sedikit lebih banyak peluang di atas kertas. Benitez membantah anggapan bahwa ia merasa kurang dicintai di Inter pasca era Mourinho. Saya memang hanya sebentar di sana, tapi memenangkan 2 trofi, Piala Dunia antar klub dan Piala Super Italia. Saya punya hubungan baik dengan banyak pemain dan staf. Saat itu, saya yakin Inter perlu peremajaan skuad karena banyak pemain sudah di atas 30 tahun. Itu pendapat saya, berdasarkan pengalaman. Saya tidak pernah percaya pada narasi bahwa Inter yang terkuat di Italia. Dalam acara Sky Calcio Club, mantan bek Inter, BP Bergomi, memberikan analisis mendalam tentang kekalahan Nerazzurri dari Roma, serta perjalanan musim ini secara keseluruhan. Bergomi menyoroti bagaimana 2 laga melawan Bayern Munchen sangat menguras tenaga. Laga leg pertama menguras banyak tenaga secara fisik dan mental. Memang Inter menang, tapi di leg kedua mereka hanya bisa mencetak gol dari bola mati dan harus menderita sepanjang pertandingan. Ia juga menekankan adanya momen krusial yang ia sebut sliding door saat Kane dan Muller gagal memanfaatkan peluang emas yang bisa mengubah segalanya. Bergomi membahas keterbatasan yang dihadapi Simone Inzaghi. Inter punya rata-rata usia skuad tertua dan musim ini sering dilanda cedera. Inzaghi hampir tidak pernah punya semua pemainnya dalam kondisi siap tempur. Untuk bersaing di semua kompetisi, Inter butuh semua pemain fit. Inter, Manchester United, Chelsea, dan Benfica berebut gelandang muda Boca Juniors, Milton Delgado. Persaingan di bursa transfer semakin panas dengan munculnya nama Milton Delgado, gelandang muda Boca Juniors, yang menarik minat sejumlah klub top Eropa dan Amerika. Seperti dilaporkan oleh El Crack Deportivo, Inter, Manchester United, Chelsea, dan Benfica tengah memantau perkembangan pemain berusia 19 tahun tersebut. Selain itu, Inter Miami dari MLS juga ikut mengawasi situasi sang pemain. Delgado, yang berposisi sebagai gelandang bertahan, telah tampil dalam 8 pertandingan Liga untuk Boca musim ini dan mencatatkan 1 assist. Ia dikenal karena kedewasaan bermain dan fleksibilitasnya di lapangan, meskipun masih sangat muda. Inter disebut sangat serius dalam mengejar Delgado, terutama karena dorongan dari wakil presiden klub, Javier Zanetti. Sosok legendaris asal Argentina itu sangat terkesan dengan talenta muda Boca tersebut dan menilai Delgado sebagai prospek jangka panjang bagi Nerazzurri. Inter pantau pemain bertahan Barcelona, Eric Garcia untuk musim depan. Seperti dilaporkan oleh Tutto Mercato Web, Inter tengah memantau situasi Eric Garcia untuk memperkuat lini belakang mereka musim depan. Bek milik Barcelona tersebut masuk dalam daftar incaran Nerazzurri, yang berencana memperdalam opsi di sektor pertahanan. Eric Garcia, yang musim lalu dipinjamkan ke Girona, telah menunjukkan perkembangan signifikan dan menarik perhatian berbagai klub top Eropa. Dengan kontraknya bersama Barcelona yang masih berjalan, masa depannya akan ditentukan usai musim berakhir. Inter, yang terus membangun skuad kompetitif untuk bersaing di level domestik dan Eropa, melihat Garcia sebagai profil yang cocok, muda, berpengalaman, dan memiliki karakteristik permainan yang sesuai dengan kebutuhan tim asuhan Simone Inzaghi. Inter pantau bek Hellas Verona, Daniele Gilardi untuk penguatan masa depan. Inter terus memperhatikan masa depan lini belakang mereka dan kini tengah memantau bek muda Hellas Verona, Daniele Gilardi.
Seperti dilaporkan oleh FC Internews, Nerazzurri berencana mengirim pemandu bakat untuk menyaksikan penampilan Gilardi dalam laga Verona melawan Cagliari di Serie A, yang akan digelar besok malam. Walau fokus utama Inter saat ini adalah merekrut bek untuk kebutuhan jangka pendek, seperti Sam Bekema, Umar Solet, Mario Gila, dan John Lucumi, klub juga aktif mencari pemain yang bisa menjadi pilar pertahanan dalam jangka panjang. Setelah sebelumnya dikaitkan dengan bek muda Parma, Giovanni Leoni, kini perhatian Inter juga tertuju pada Gilardi. Musim ini menjadi musim debut Gilardi di Serie A sebagai pemain reguler Verona. Setelah musim lalu ia dipinjamkan ke Sampdoria di Serie B. Penampilan solidnya bersama Gialloblu di tengah perjuangan klub untuk menghindari degradasi, membuat namanya mulai diperhitungkan. Pavard cedera, kondisinya sangat diragukan bisa tampil kontra Barcelona. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, mungkin menghadapi pukulan serius menjelang laga Liga Champions melawan Barcelona setelah Benjamin Pavard terpaksa keluar pada menit ke-14, dalam pertandingan Serie A melawan Roma karena cedera pergelangan kaki. Bek asal Prancis tersebut awalnya terjatuh dan tetap berada di luar garis lapangan setelah melompat dan mendarat dengan posisi yang salah di pergelangan kakinya. Meskipun sempat mendapat perawatan medis dan mencoba kembali ke lapangan, Pavard tampak kesulitan bergerak dan akhirnya meminta untuk digantikan karena merasa tidak stabil. Cedera Pavard memberikan dampak langsung bagi permainan Inter, dengan Roma segera mencetak gol pembuka melalui Matthias Soul. Setelah cedera tersebut, Pavard, yang menjadi salah satu pemain kunci dalam lini belakang Inter, terlihat sangat kesakitan, dan meskipun harus menunggu hasil tes medis lanjutan, tanda-tanda awal tidak menunjukkan hal yang positif. Tabu Inter menghadapi tim Spanyol dan Barcelona, yang dalam performa terbaik. Pertandingan terakhir Inter melawan tim Spanyol terjadi di musim lalu pada ajang Liga Champions, ketika mereka disingkirkan di babak 16 besar oleh Atletico de Madrid. Meskipun Federico Di Marco sempat membawa Inter unggul dan memperbesar agregat menjadi 2-0, Nerazzurri kemudian disamakan dan akhirnya kalah lewat adu penalti setelah kalah 2-1 di waktu normal. Kemenangan pada leg pertama melawan Atletico menjadi kemenangan ketiga Inter dalam 18 pertandingan terakhir menghadapi klub La Liga, dengan catatan 4 kali imbang dan 11 kali kalah. Dalam rangkaian ini termasuk juga kekalahan 3-2 dari Sevilla di final Liga Europa 2020 di Kolen. Performa tandang ke Spanyol pun menjadi sorotan. Inter sebelumnya mengalami 6 kekalahan beruntun di laga tandang ke Spanyol sebelum akhirnya menahan imbang Barcelona pada Oktober tahun 2022. Secara keseluruhan, Inter menelan 7 kekalahan dalam 10 laga tandang terakhir di Spanyol, dengan 3 kali seri dan tanpa kemenangan. Kemenangan tandang terakhir Nerazzurri di tanah Spanyol terjadi saat menghajar Valencia 5-1 pada fase grup Liga Champions musim 2004. Mantan wasit, Luca Mirelli, VAR seharusnya intervensi, jelas itu sebuah penalti. Mantan wasit Luca Mirelli mengungkapkan ketidaksetujuannya mengenai insiden kontroversial dalam pertandingan antara AS Roma dan Inter, di mana tidak diberikan penalti untuk pelanggaran terhadap Jan Bisek yang dilakukan oleh Evan Endika. Menurut Mirelli, tindakan Endika dimulai jauh sebelum bola mencapai area Bisek, yang membuat keputusan untuk memberikan penalti sangat jelas. Mirelli menekankan bahwa tahanan yang dilakukan oleh Endika sangat jelas dan Bisek tidak melakukan apa-apa, namun tetap ditahan dengan mencolok, yang membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk menguasai bola. Bisek tidak melakukan apa-apa dan ditahan dengan jelas. Ini adalah penalti, ujar Mirelli. Pernyataan ini menyoroti bagaimana tindakan tersebut seharusnya dihukum dengan penalti, dan harusnya mendapat tinjauan dari VAR, yang dapat memperbaiki keputusan wasit di lapangan.